Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, pahlawan keberanian, simbol persatuan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kalian atas dari Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Persatuan adalah nafas kemenangan umat ini. Kalau umat ini ibarat tubuh, maka persatuan itu ibarat nafas. Orang yang enggak punya nafas, yang enggak akan bisa hidup. Umat yang kehilangan persatuan tidak akan bisa maju. Dulu para sahabat dapat mengguncang dunia bukan karena mereka kuat, kaya, dan pintar, tapi karena mereka bersatu dalam satu tujuan. Dan persatuan ini, jemaah sekalian, perlu diperjuangkan dan tidak dapat dikerjakan sendiri. Dalam perjuangan kita tidak bisa menjadi pahlawan soliter yang hebatnya cuma di pikiran sendiri. Perjuangan itu kolektif, bareng, saling menyemangati. Dan ingat, musuh terbesar kita itu bukan orang lain, tapi justru diri kita sendiri yang kadang masih malas, rapuh, gampang menyerah, berperan, lembek. Ada yang bilang, Ustaz, insyaallah saya mau berubah, tapi besoknya ditanya, insyaallah besok lagi Ustaz. Dan ya, akhirnya berubah juga. Tapi cuma jadwalnya yang berubah, bukan orangnya. Dan perlu juga untuk kita ingat, jemaah sekalian, bahwa persatuan ini butuh kita buktikan dengan aksi yang nyata. Kalau tidak, itu hanya sekedar slogan saja. Umat ini kuat bukan karena teriaknya, tapi karena kerjanya. Umat ini jaya bukan karena ceramahnya saja, tapi juga karena geraknya. Jangan sampai persatuan hanya sekedar kata-kata manis di sepanggung. Oleh karena itu, jemaah sekalian, tentunya kita semua ingin umat ini kembali seperti masa kejayaan dan keemasannya dulu di abad pertengahan. Namun sekarang seperti yang kita lihat, umat Islam di dalamnya banyak orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu. Mereka berfatwa seenaknya, khususnya di negeri kita ini, jemaah sekalian. Kasus pencabulan di pesantren, dan terkadang mereka menghadirkan perempuan-perempuan yang berpakaian tidak senonoh untuk dangdutan dan joget-jogetan di acara-acara atau pengajian yang berhubungan dengan agama, contoh seperti Maulid Nabi.
dan banyak lagi sekalian. Oleh karena itu, kita perlu meyakini. Oleh karena itu, kita perlu meyakini bahwa persatuan itu adalah nafas kemenangan umat ini, dan itu tidak dapat dikerjakan sendiri dan butuh pembuktian dengan aksi yang nyata agar kita bisa sama-sama memberantas kejahilan umat ini. Karena persatuan itu butuh perjuangan, dan perjuangan itu butuh pengorbanan, dan pengorbanan itu harus ada kemauan dan keberanian. Jangan kita bermindset atau berpola pikir, kalau orang lain bisa, mengapa harus saya? Kalau orang lain tidak bisa, apalagi saya? Bagaimana kita memenangkan umat ini dan memberantas kejahilan di dalamnya jika kita masih bermindset dan berpola pikir seperti ini? Fokuslah terhadap hal yang bisa dikendalikan. Jangan selalu tunggu orang lain yang mengerjakannya. Terakhir, sebelum salam, kadang menjaga kebenaran membuat kita tampak keras di mata sebagian orang. Tetapi jika kebenaran itu lahir dari syariat dan membawa kemaslahatan, maka keteguhan bukanlah kekerasan. Justru itu bentuk kasih sayang yang mendalam. Janganlah kita menjadi orang yang membiarkan keburukan, kemungkaran terjadi merajalela di mana-mana hanya demi menjaga solidaritas dan takut dikatakan Wahabi. Menegur dengan hikmah itu wajib, tapi jika nasihat ditolak, maka biarlah kebenaran tetap berdiri, meski kita harus berdiri sendirian. Karena taat pada aturan yang benar yang telah Allah tentukan itu lebih mulia daripada melanggar demi pembenaran palsu atas nama kebersamaan. Kebersamaan tanpa kebenaran itu bukanlah persaudaraan, tapi kehancuran yang disamarkan dengan tawa dan senyuman. Hadakumullah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.